Kota Madiun kembali dikunjungi tamu istimewa. Penyaluran bantuan langsung tunai daerah tahap 3. Satpol PP dan Damkar Kota Madiun siagakan relawan pemadam kebakaran. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Zizi Fauzia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun kembali jadi lokasi kunjungan kerja tamu istimewa. Terbaru, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta istri datang ke Kota Madiun. Tak hanya itu, Kota Pendekar turut menjadi lokasi studi tiru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, peringatan Hari Santri di Kota Madiun terasa khidmat. Nuansa religius pun semakin tercipta dengan gelaran pengajian umum hingga event musik religi Madiun berzikir. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menekankan agar seluruh prajurit TNI meningkatkan netralitas jelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan seusai menggelar olahraga bersama jajaran TNI Polri serta Pemda di Korem 081 DSC Madiun Jumat 20 Oktober. Lebih lanjut, orang nomor 1 di institusi TNI ini menyatakan netralitas TNI merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, jika seluruh prajurit TNI, Polri, dan ASN menjunjung tinggi netralitas, maka pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam setiap kesempatan, dirinya juga memberikan beberapa arahan kepada prajurit agar mendukung dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi. Selain bersikap netral atau tidak memihak kepada pasangan calon, TNI juga tidak diperkenankan memberikan fasilitas atau sarana-prasarana sebagai ajang kampanye. Bahwa itu adalah modal utama. Selama TNI, Polri, ASN semua netral, saya yakin pemilu ini akan berjalan dengan baik, aman, dan lancar, dan jujur. Kuncinya itu, makanya prajurit TNI dimanapun berada selalu saya tekankan netral, dan netral. Dan juga prajurit TNI dimanapun berada harus bermanfaat untuk masyarakat. Ini yang selalu saya sampaikan pada seluruh prajurit. Sehingga dalam kunjungan kerja saya selalu akan ke daerah-daerah maupun kesatuan jajaran yang di tingkat bawah. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi yang juga hadir dalam kegiatan olahraga bersama menekankan kepada ASN agar bersikap netral. Apalagi, tahun politik merupakan tahun yang rawan sehingga ASN juga diminta tidak terpengaruh dengan informasi yang belum diketahui sumber kebenarannya. Ya haruslah sama, jadi TNI Polri ASN sama, semuanya harus nggak usah ikut-ikut karena KPI-nya masing-masing. Sementara itu, usai melaksanakan olahraga bersama, Panglima TNI beserta istri Veronica Yudo Margono dan segenap jajaran mengunjungi Edupark Rawabening. Di lokasi tersebut, Panglima TNI mencicipi madu langsung dari sarangnya yang disuguhkan oleh Wali Kota Maidi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Digitalisasi pendidikan di Kota Madiun telah santer terdengar hingga keluar daerah, bahkan sampai ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penasaran dengan kiat-kiat yang dilakukan pemerintah Kota Madiun, rombongan dari Provinsi ke-31 Republik Indonesia ini berkunjung ke Kota Pendekar untuk melaksanakan studi tiru. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Guritno Wahyu Wijanarko itu pun disambut Wali Kota Madiun Maidi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun Senin 23 Oktober. Dalam kesempatan itu, Wali Kota memaparkan sejumlah proyek pembangunan pendidikan digital Kota Madiun yang telah dimulai sejak 2019. Tidak hanya itu, program pinjam pakai laptop gratis bagi siswa SD dan SMP juga sudah dimulai di tahun yang sama.
sehingga mampu menunjang kegiatan belajar mengajar siswa agar lebih optimal. Setelah pandemi berlalu, program terus berjalan, bahkan jumlahnya pun juga terus ditambah. Salah satunya dengan menggandeng Google Education Indonesia dan pemanfaatan Chromebook sebagai media pembelajaran. Dalam kegiatan studi tiru, para tamu tidak hanya berkunjung ke Dinas Pendidikan, namun juga melihat langsung kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan IT di SMP Negeri 1 Kota Madiun. Sementara itu, Ketua Rombongan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Guritno Wahyu Wijanarko mengatakan bahwa keputusannya untuk datang dan belajar di Kota Madiun adalah hal yang tepat. Melalui kegiatan ini pula, Guritno berharap bisa membawa inovasi baru untuk diterapkan oleh kota maupun kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai informasi, kegiatan studi tiru ini juga diikuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta kepala dinas, guru, dan pengawas sekolah kota kabupaten di provinsi tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sosialisasi tentang cukai bisa melalui giat apa saja, seperti melalui event musik religi Madiun Bersikir yang berlangsung di Pahlawan Business Center atau PBC Kota Madiun. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai tersebut semakin menarik dengan hadirnya penyanyi dan pencipta lagu religi tanah air, yakni Aunur Rafiq Lil Firdaus alias Opik. Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Pemerintah Kota Madiun memang terus berupaya untuk membangun nuansa religi. Salah satunya dengan menghadirkan tempat-tempat yang syarat akan nuansa religius, seperti Pahlawan Religi Center atau PRC yang berada di Jalan Pahlawan. Ya, kawasan wisata miniatur Mekah Madinah tersebut sudah menjadi salah satu jujukan wisatawan. Sosialisasi ketentuan cukai sengaja melalui event musik religi. Hal ini dilakukan lantaran sekaligus memperingati Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober ini. Wali Kota berharap para santriawan dan santriwati Kota Madiun semakin tekun belajar, semakin baik ke depan, dan dapat sukses dalam menjalankan kehidupan. Wali Kota menyebut ketentuan cukai penting untuk disosialisasikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yang akan dibaca oleh Ustaz Surga. Peringatan Hari Santri di Kota Madiun masih terasa hingga kini. Seperti yang terlihat pada Kamis 27 Oktober malam, digelar pengajian umum peringatan Hari Santri di Masjid Agung Baitul Hakim. Wali Kota Maidi hadir dalam pengajian yang diisi oleh Kiai Haji Ubaidillah Abror selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan, dengan adanya pengajian umum, diharapkan mampu menjadi sarana untuk mendoakan pembangunan di Kota Pendekar agar berjalan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat. Menutup sambutannya, Wali Kota berpesan kepada para hadirin agar tak lelah untuk berbuat baik kepada sesama dan lingkungan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Santri belum habis di Kota Madiun. Giat peringatan tersebut masih tersaji, seperti istighosah dan tumpengan yang berlangsung di Masjid Kuba kantor PCNU Kota Madiun, Rabu 25 Oktober 2023 malam. Wali Kota Madiun Maidi juga hadir dalam kegiatan peringatan tersebut. Wali Kota mengatakan santri harus senantiasa taat kepada kiainya. Selain itu juga taat kepada anjuran dan larangan agama. Wali Kota menambahkan peringatan sekaligus menjadi sarana evaluasi diri. Santri harus semakin lebih baik daripada setahun yang lalu. Karenanya, Wali Kota mengajak para santri untuk selalu meningkatkan kapasitas diri, baik terkait keimanan maupun kemampuan di bidang lainnya. Wali Kota Maidi juga berpesan kepada para kiai dan ustadz senior untuk segera mengkader para juniornya. Kaderisasi ini penting untuk regenerasi ke depan. Keberadaan tokoh agama ini penting dan perlu. Para santri harus disiapkan untuk menjadi pengganti ke depan. Ya, alhamdulillah Hari Santri itu kita kembali bahwa santri yang sangat taat kepada kiainya, taat pada kegiatan agamanya, ini benar-benar kita kembalikan, kita evaluasi, dan ini harus kita tingkatkan. Setelah ini kita tingkatkan, para santri ini
karakternya, jiwanya, ini akan bisa untuk model kehidupan ke depan akan lebih bagus. Ini yang hebat, sehingga pondok-pondok ini harus dikembangkan untuk menuju ke sana. Ada pesan-pesannya? Biasanya pesan para santri, para kiai yang sudah tua-tua ini tentunya segera ngader ustadz-ustadz yang baru. Jadi ngikuti petuah-petuah kiai ini diikuti, sehingga nanti tatkala kiainya itu sudah tua, pengganti-penggantinya sudah siap generasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai dilakukan dengan cara menarik di Kota Madiun, yakni melalui event Goes Malam bersama Wali Kota Madiun Maidi. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kota Madiun, Jumat 27 Oktober. Kemudian rombongan goes menuju Jalan Pahlawan, Cokro Aminoto, Musi, Trunojoyo, Soekarno-Hatta, Kapten Tendean, Tanjung Raya, Setiabudi, Slamet Riyadi, Diponegoro, Kartini, selanjutnya kembali ke Balai Kota. Dalam sambutannya, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan, salah satunya dengan olahraga, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak kesehatan seperti rokok ilegal. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota juga mengundi door prize bagi peserta Goes Malam dan membagikan minyak goreng sebagai hadiah hiburan. Wali Kota berharap melalui kegiatan ini tak hanya bisa menghibur masyarakat, namun juga meningkatkan semangat warga untuk senantiasa hidup sehat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Memayu-ayu ning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira Jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandeng
Bantuan langsung tunai daerah atau BLTD tahap 3 telah disalurkan kepada warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di samping itu, untuk meningkatkan keamanan informasi di dunia maya, pemerintah Kota Madiun resmi membentuk tim tanggap insiden cyber. Informasi ini sekaligus kami rangkai dengan Wali Kota jadi narasumber best practice sosialisasi Kabupaten Kota Sehat atau KKS. Pencairan bantuan langsung tunai daerah atau BLTD tahap 3 terus berjalan di Kota Madiun. Bahkan pencairan ditinjau langsung Wali Kota Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu meninjau pelaksanaan pencairan wilayah Kecamatan Taman di kantor Kelurahan Demangan, Rabu 25 Oktober 2023. Wali Kota Maidi menyebut pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Madiun untuk menekan angka kemiskinan di Kota Madiun. Wali Kota menambahkan, BLTD sebesar Rp200.000 per bulan tersebut diharap bisa membantu masyarakat yang tergolong miskin tersebut. Kemiskinan ekstrim, kata Wali Kota, mereka yang memiliki penghasilan Rp400.000 per bulan. Artinya, mereka memiliki penghasilan Rp600.000 dengan bantuan dari pemerintah Kota Madiun. Pendataan perlu agar bantuan lebih tepat sasaran, sebab tidak menutup kemungkinan mereka yang sejatinya tidak tergolong miskin tetapi mengaku miskin agar mendapat bantuan. Karenanya, Wali Kota menginstruksikan OPD terkait untuk lebih teliti dalam mendata kelompok penerima manfaat atau KPM. Data harus dilakukan cross-check ke lapangan secara langsung. Seperti diketahui, Pemkot Madiun juga memiliki program BLTD. Setidaknya ada 2.800 KPM tahun ini. Rinciannya, 809 KPM Kecamatan Kartoharjo, 912 KPM Kecamatan Mangunarjo, dan 1.079 KPM untuk Kecamatan Taman. Pencairan sudah memasuki tahap ketiga. Setiap penerima mendapatkan Rp200.000 setiap bulan. Sedang tahap 3 ini merupakan jatah untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Artinya setiap KPM mendapatkan Rp600.000. Pencairan BLTD masih menyisakan satu tahap lagi yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Kemiskinan ekstrim itu kurang lebih pendapatannya 400 per bulan. Tapi ini sudah dibantu 200 ya per bulan. Sehingga angka kemiskinan ekstrim itu tatkala dia punya pendapatan 200-300 ditambahin harusnya tertutup. Kemiskinan ekstrim harus semakin habis. Sekarang sedang saya data 0,3 ini ada di mana? Ini sudah saya buatkan rusunawa. Kalau dia lansia tidak bekerja, dia tidak punya pendapatan, ini harus kita beri bagaimana belanjanya itu lebih dari 514, sehari 20. Dia biar makan aja di warung tiap hari, karena dia tidak kerja. Itu kita kasih bantuan, dia sudah selesai ekstrim itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Keamanan informasi perlu untuk semakin ditingkatkan di era sekarang ini, tak terkecuali di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun resmi membentuk Computer Security Incident Response Team atau CISERT Kamis 26 Oktober. Pembentukan Madiun Kota CISERT ini sebagai tim tanggap insiden cyber itu berlangsung di GCIO Kota Madiun. Resmian dilakukan Wali Kota Madiun Maidi bersama Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Marsikal Pertama Catur Puji Handoyo. Wali Kota Madiun Maidi menyebut keamanan informasi di dunia maya tidak bisa dikesampingkan. Apalagi nyaris sebagian besar informasi disebarluaskan melalui dunia maya saat ini. Sekali informasi bocor akan sangat mudah tersebar kemana-mana. Tak heran keamanan harus semakin ditingkatkan. Wali Kota menambahkan bukan hanya soal memperkuat keamanan, tetapi data-data penting wajib memiliki backup khususnya data di OPD pelayanan seperti Puskesmas, Dinas Pendidikan, Dukcapil, dan lain sebagainya dengan harapan tidak terjadi masalah terkait data dan masih ada data cadangannya. Tak hanya pembentukan CISERT, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran portal Satu Data Kota Madiun. Itu merupakan portal data terbuka di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota berharap hadirnya portal tersebut semakin mempermudah aparatur maupun masyarakat dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Kota Madiun itu salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Kota Madiun dinilai sukses menerapkan Kabupaten atau Kota Sehat atau KKS, atau kondisi di mana suatu daerah bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Maka dari itu, Wali Kota Maidi didapuk sebagai narasumber sharing best practice implementasi KKS Provinsi Bengkulu yang dilakukan secara daring. Hal itu seperti yang terlihat di Ruang 1 Balai Kota Madiun, Kamis 26 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu memaparkan berbagai hal terkait strategi penerapan 9 tatanan kota sehat. Menurut Wali Kota, 9 tatanan kota sehat itu sudah diterapkan semuanya di Kota Pendekar. Di antaranya yakni tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan pendidikan, tatanan pasar, tatanan pariwisata, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial, tatanan pencegahan dan penanganan bencana. Wali Kota mengatakan, dulu Kota Madiun sering terjadi air menggenang saat hujan, namun kini sudah teratasi. Wali Kota menambahkan caranya yakni karena pembangunan box culvert yang multifungsi. Selain drainase dan bak penampung air, juga sebagai trotoar besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sementara itu terkait kemandirian masyarakat, Wali Kota juga mengolah sampah menjadi gas metan. Menutup pemaparannya, Wali Kota mengatakan semua keberhasilan dalam pembangunan dan penerapan kota kabupaten sehat bisa terlaksana berkat kerjasama yang apik antar seluruh pihak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun melalui Satpol PP dan Damkar menggelar kolaborasi dan sinergi perangkat daerah guna penanganan kebakaran di Kota Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun, Kamis 26 Oktober 2023. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota melihat kesiapan seluruh perangkat daerah, tim damkar, dan relawan pemadam kebakaran atau Redkar untuk menghadapi bencana. Wali Kota mengatakan antisipasi bencana tidak bisa dilakukan oleh Pemkot Madiun saja, tetapi juga dibutuhkan kontribusi masyarakat agar hasilnya lebih optimal. Lebih lanjut, Wali Kota pun berharap Kota Madiun tetap aman dan terhindar dari bencana. Karenanya, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan. Ya, imbauan pada masyarakat, hati-hati, khususnya yang akan mengakibatkan bencana. Diri masyarakat harus bisa menjaga dirinya sendiri, jangan dirinya mengakibatkan adanya bencana. Jadi kalau buang putung rokok dan sebagainya, itu kesadaran semuanya, jangan sampai membawa kesengsaraan kehidupan orang lain. Ini yang penting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Angka kebakaran di Kota Madiun tahun ini mengalami peningkatan hingga 100% dari 2022. Jika pada tahun sebelumnya ada 45 kasus, hingga Oktober ini jumlah kebakaran di Kota Pendekar telah mencapai 101 kasus. Banyaknya kasus kebakaran di Kota Madiun ini rupanya didominasi kebakaran lahan kosong. Hingga saat ini jumlahnya mencapai 68 kasus. Sedangkan 23 kasus kebakaran rumah, lalu sisanya kebakaran karena korsleting listrik maupun kendaraan dan sebagainya. Menurut Wali Kota Madiun Maidi, kebakaran terjadi salah satunya disebabkan oleh kondisi musim kemarau yang lebih kering dari tahun sebelumnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardi Nur Cahyono. Untuk itu pihaknya tidak hanya menyiagakan petugas, namun juga relawan pemadam kebakaran atau Redkar. Hal ini seperti tampak pada kegiatan simulasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Damkar, BPBD, PMI, serta Redkar di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun, Kamis 26 Oktober 2023. Meski kasus mengalami peningkatan signifikan, namun Sunardi mengungkapkan bahwa dampak dari kebakaran tersebut bisa diminimalisir. Hal ini tak lepas dari respon cepat petugas Damkar dan masyarakat yang sudah teredukasi dengan tanggap bencana. Kami mengupayakan untuk sinergitas semua Redkar yang ada di wilayah kelurahan, sehingga sering kita lakukan evaluasi pertemuan di tempat kami, kemudian melakukan mitigasi yang kira-kira rawan di mana ada kejadian, sehingga kami melakukan kegiatan patroli sambil memberikan kepada masyarakat hati-hati
hati-hati di sini kelihatannya rawan dan sebagainya kami lakukan. Jadi bekerja sama dengan relawan. Kemudian satu sisi relawan ini ya kita bekali untuk proses melakukan pemadaman sifatnya sederhana. Kalau ada kejadian kecil, karena dari situ otomatis bisa menyelesaikan pemadaman. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Fast News berikut ini. Assalamualaikum. Wali Kota Maidi menerima kedatangan tim verifikasi lapangan award Peduli Ketahanan Pangan atau PKP tahun 2023 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumat 27 Oktober. Dalam kesempatan yang digelar di Balai Kota Madiun itu, Wali Kota memaparkan berbagai strategi ketahanan pangan yang ada di Kota Pendekar. Di antaranya pemanfaatan lahan tidur yang diubah menjadi lahan produktif dan pekarangan pangan lestari atau P2L. Wali Kota menyampaikan Kota Madiun adalah kota yang kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Untuk itu, lahan tidur harus dibangun menjadi lahan produktif dengan pengelolaan yang baik. Sementara itu, terkait P2L, keberadaannya menurut Wali Kota sudah merata di tiap RT RW yang ada di seluruh kelurahan di Kota Madiun. Masyarakat diberi kesempatan untuk menanam tanaman pangan dan mengolahnya sehingga bisa menghasilkan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual kembali. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Penilai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim, R. Bagus Adirasa, mengatakan bahwa Kota Madiun menjadi salah satu kota yang masuk nominasi award. Dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, Kota Madiun masuk dalam 4 kota 6 kabupaten nominasi PKP Award dan berpeluang untuk mendapat penghargaan. Kami ingin melihat secara linear apakah kebijakan itu best practice terselenggara di lapangan. Tapi sebenarnya kami sudah melihat sekilas beberapa lokasi di sini cukup baik dan tadi beberapa indikator pola pangan harapan di sini juga cukup tinggi. Tindak lanjutnya setelah verifikasi lapangan, Pak, akan ada pengumumannya kapan gitu atau seperti apa? Jadi ini dalam rangka kita juga mengisi Hari Pangan Sedunia yang ke-43 dan insya Allah akan diselenggarakan di bulan November. Ya, mungkin sekitar pertengahan mungkin akan diselenggarakan kegiatan ini dan khusus untuk kabupaten dan kota yang berprestasi dan bagaimana menjaga ketahanan pangan akan kita beri apresiasi dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam kegiatan yang bertajuk evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Selama 2023, pemerintah Kota Madiun mengerjakan sejumlah proyek pembangunan strategis. Sebagian besar diantaranya berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi terus memantau progres pembangunan agar berjalan on the track. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut saat menggelar evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2023 di Ballroom Sun Hotel Madiun, Senin 23 Oktober 2023. Wali Kota juga tak segan memberikan sanksi berupa denda jika ada kontraktor yang tidak memenuhi kesepakatan kerja. Meski begitu, Wali Kota juga memberikan apresiasi karena seluruh kontraktor yang menjalin kerjasama dengan Kota Madiun selama ini dapat bekerja optimal dan hasilnya memuaskan. Segi pengawasan agak kita lepas, tetapi dia sudah tahu sendiri. Karena dia itu tidak sesuai progres, dia kena denda. Sehingga dia tidak mau main-main seperti itu, tidak mau. Gitu, nanti duit itu, pemborong itu di duit kabeh, makanya apa ya. Sementara itu, Kepala Badan Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Madiun, Malik Asmani menuturkan bahwa saat ini sudah ada 43 proyek yang sudah selesai 100%. Ya, ada 43 yang sudah selesai. Kalau sebenarnya ini on the track, hanya beberapa deviasi, kekurangannya cuma hanya 1%, tapi itu karena pengiriman material aja. Insya Allah bisa. Itu datanya ada di PU nanti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memimpin apel di SMAN 4 Kota Madiun Senin 23 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu memberikan pesan kepada siswa-siswi agar pandai menjaga diri sekaligus disiplin dalam belajar.
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan kedatangannya ke sekolah-sekolah sebagai upaya preventif untuk mencegah maraknya bullying. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu tak ingin jika ada anak didik yang melawan guru atau tidak akur dengan teman sebaya. Menurut Wali Kota, sekolah harus menjadi tempat menimba ilmu, menjadikan kualitas sumber daya manusia terbaik untuk menjemput generasi unggul 2045. Menutup sambutannya, Wali Kota berpesan agar siswa-siswi menjaga diri dan disiplin dalam belajar. Apa yang menjadi nasihat guru harus didengarkan dan dipatuhi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mohon perkenannya untuk mengaktifkan telepon seluler. Pembahasan Raperda APBD 2024 berlanjut, Senin 23 Oktober 2023. Pembahasan melalui sidang paripurna tersebut sudah pada tahapan pemandangan umum atau PU fraksi-fraksi DPRD. 7 fraksi menyampaikan PU masing-masing atas Raperda APBD 2024. Paripurna ini merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya, yakni penyampaian nota penjelasan Wali Kota Madiun atas Raperda APBD 2024 tersebut. Pos pendapatan dalam APBD 2024 diproyeksikan sebesar 1.067 miliar rupiah. Pos pendapatan itu berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 241 miliar rupiah lebih dan juga transfer pusat sebesar 826 miliar rupiah lebih. Anggaran itu akan dipergunakan untuk pos belanja langsung maupun tidak langsung. 7 fraksi pun menyampaikan PU masing-masing terkait itu, yakni fraksi PDIP, fraksi Perindo, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PSI Nasdem, dan fraksi PKS PAN. Di antaranya terkait proyeksi PAD hingga penggunaan dalam belanja langsung maupun tidak langsung. Wali Kota Madiun Maidi menyebut penyusunan APBD 2024 mengacu pada APBD sebelumnya, khususnya untuk dana transfer pusat, sebab APBN 2024 masih belum dilakukan pembahasan. Artinya transfer pusat untuk daerah juga belum bisa diketahui besarannya. Namun Wali Kota Maidi optimis dana transfer pusat akan meningkat. Berbagai pertanyaan dari fraksi tersebut akan dijawab Wali Kota melalui sidang paripurna agenda selanjutnya. Namun sebelumnya masih akan mengemuka berbagai pembahasan komisi dengan tim anggaran. Paripurna dengan agenda selanjutnya direncanakan pada 2 November mendatang. PAD awal itu masih pedoman lama. Yang PAD baru itu realisasinya. Realisasi itu pasti ada perubahan. Ngerti enggak? Uang dari pusat itu pedomannya lama dulu. Pusat nanti realisasinya naik turun. Makanya realisasi pasti naik. Pedoman sesuai dengan tahun sebelumnya. Nanti uang dari pusat kan kita belum tahu. Transfernya berapa kita kan belum tahu. Ya tuh? Kalau belum tahu ya standarnya ya itu. Tapi nanti realisasinya pasti naik sesuai dengan transfer dari pusat. Itu contohnya seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Beberapa tahun terakhir, Pemkot Madiun serius membangun Kota Madiun dari berbagai sektor. Dari sektor pendidikan, Pemkot Madiun membagikan 14.825 unit laptop untuk dipakai secara gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP negeri. Pemberian laptop pun ditunjang dengan pemasangan lebih dari 3.000 titik Wi-Fi, di antaranya 2.395 titik Wi-Fi Kota Pendekar, 596 titik Wi-Fi Kota Pintar, 275 titik Wi-Fi IoT, 33 titik Wi-Fi CCTV yang tersebar di Kota Madiun. Hal tersebut seperti yang disampaikan Wali Kota Maidi saat mengisi talk show di acara Media Inspirasi Media FM Sabtu 21 Oktober 2023. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan untuk kesehatan ada peningkatan di beberapa pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Hal tersebut lanjutnya mampu mendongkrak ekonomi di masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemkot membangun lapak-lapak di setiap kelurahan di Kota Madiun. Pesannya pembangunan, kata Wali Kota, yaitu komitmen bersama dari seluruh stakeholder untuk menjadikan Kota Madiun mendunia. Tidak hanya bidus displaynya Jawa Timur saja, kita kenalkan Kota Madiun kepada masyarakat internasional. Maka, saya harap sinergitas dari seluruh pihak untuk Kota Madiun maju mendunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pagi-pagi kasih makan itik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Zizi Fauzia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.